Timnas Indonesia berhasil naik satu peringkat ke ranking 133 dunia FIFA. Panik lihat perkembangan pesat Timnas Indonesia, Vietnam terapkan langkah ini. Keren. Calon kiper Timnas Indonesia Maarten Paes bawa FC Dallas juara Copa Tejas. Dua klub Inggris disebut tertarik, Elkan Bagot pilih mana? Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Timnas Indonesia berhasil naik satu peringkat ke ranking 133 dunia FIFA. Timnas Indonesia berhasil naik satu peringkat ke ranking 133 dunia FIFA dengan memperoleh 1108,73 poin. Dilansir dari laman resmi FIFA, Timnas Indonesia naik satu peringkat meski tidak menjalani pertandingan yang masuk dalam kalender FIFA. Hal ini disebabkan sejumlah negara-negara dari Eropa dan Amerika mengalami perubahan perolehan poin yang signifikan usai gelaran Piala Eropa 2024 dan Copa America 2024. Tim asuhan Sintayong tersebut masih akan menjalani pertandingan yang masuk kalender FIFA pada gelaran putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Di peringkat dunia terdapat pergeseran yang cukup signifikan meski Argentina, yang menjuarai Copa America 2024, tetap bertahan di peringkat pertama dengan koleksi 1901,48 poin. Diikuti oleh Prancis yang berada di peringkat kedua meski hanya mampu jadi semifinalis di Piala Eropa 2024. Les Bleus kini mempunyai koleksi 1854,91 poin. Jawara Piala Eropa 2024, Spanyol memperoleh tambahan 105,75 poin dan kenaikan peringkat yang signifikan. La Roja yang sebelumnya berada di peringkat ke-8 kini berada di peringkat ketiga dunia dengan koleksi 1835,67 poin. Di peringkat keempat terdapat Inggris yang menjadi finalis Piala Eropa 2024. The Trillions kini mengoleksi 1812,26 poin. Sementara itu Brasil yang hanya mampu melangkah di babak perempat final Copa America 2024 turun ke peringkat kelima dengan mengoleksi 1785,61 poin. Hal serupa juga terjadi kepada Belgia yang tak bisa berbuat banyak di Piala Eropa 2024, harus turun 3 peringkat ke peringkat ke-6 dengan koleksi 1772,44 poin. Sementara itu, Venezuela yang melaju hingga babak perempat final Copa America 2024, menjadi negara yang paling signifikan mengalami kenaikan peringkat usai sebelumnya berada di peringkat ke-54 kini berada di peringkat ke-37. Panik lihat perkembangan pesat Timnas Indonesia, Vietnam terapkan langkah ini. Media Vietnam menyoroti bahwa Golden Star Warriors mulai panik dengan pesatnya perkembangan Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Vietnam sempat dominan melawan Timnas Indonesia ketika dipegang oleh Park Hang-seo. Lalu kedatangan Sintayong perlahan menggeser peta kekuatan. Apalagi Vietnam kini menjalani masa transisi dari Park Hang-seo ke Philippe Troussier. Dan kini diasuh pelatih baru Kim Sang-sik. Melihat 3 pertandingan terakhir Timnas Indonesia melawan Vietnam, Golden Star Warriors mengalami 3 kekalahan. Situasi ini membuat mereka resah. Menurut media Vietnam, kemajuan Timnas Indonesia ini bukan hanya karena diisi banyak pemain naturalisasi saja. Akan tetapi, skuad Garuda banyak melawan tim-tim kuat dunia. Tercatat Timnas Indonesia asuhan Sintayong pernah melakukan uji coba melawan Argentina, Curaçao, Burundi, Turkmenistan, hingga Palestina. Selain itu, Asnawi Mangkualam DKK juga melawan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Australia, dan Irak. Pengalaman itu dianggap membantu pemain berkembang lebih baik. Hasilnya Timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat hal itu, Vietnam berencana mengikuti langkah Timnas Indonesia untuk menggelar laga uji coba melawan tim-tim kuat. Dikabarkan Vietnam sudah memiliki jadwal uji coba ketika FIFA Matchday pada September dan Oktober tahun 2023 mendatang. Di bulan September, Vietnam akan mengikuti laga persahabatan melawan Thailand, Rusia, dan Panama. Lalu untuk Oktober, anak asuh Kim Sang-sik dijadwalkan menghadapi India serta Lebanon. Persiapan ini dilakukan sekaligus untuk menatap ASEAN Cup 2024 yang digelar November tahun 2024. Vietnam lagi-lagi akan berjumpa Timnas Indonesia karena berada di grup yang sama.
Dua klub Inggris disebut tertarik, Elkan Bagot pilih yang mana? Elkan Bagot tampaknya akan dipinjamkan lagi oleh Ipswich Town untuk musim 2024-2025. Bek timnas Indonesia itu dirasa masih belum siap untuk bersaing di Premier League. Saat ini ada dua klub Inggris yang tertarik dengan Elkan Bagot. Seperti yang diungkapkan oleh Transfermarkt, dua klub yang dimaksud adalah Wycombe Wanderers dan Derby County. Dua klub itu disebut sangat tertarik untuk mendapatkan tanda tangan Elkan Bagot dengan status pinjaman. Wycombe Wanderers mendapat pesaing ketat untuk dapatkan jasa Elkan di musim depan. Derby County sudah menyatakan minatnya kepada sang pemain yang kemungkinan besar akan dipinjamkan kembali musim depan, ungkap Transfermarkt. Wycombe Wanderers dan Derby County saat ini bermain di kasta yang berbeda. Wycombe saat ini bermain di League One atau liga level ketiga di sistem kompetisi sepak bola Inggris. Sementara itu Derby County saat ini bermain di EFL Championship, alias liga level kedua di Inggris. Derby disebut sangat membutuhkan bek jangkung seperti Elkan Bagot. Derby County pun sempat naik ke Premier League, meski dalam beberapa musim terakhir mereka lebih sering bermain di liga level kedua. Elkan Bagot saat ini sedang bergabung dengan Ipswich Town. Pemain berusia 21 tahun itu mengikuti pramusim dengan The Tractor Boys. Elkan Bagot sempat tak dipanggil Sintayong saat timnas Indonesia menjalani dua pertandingan terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Keren! Calon kiper timnas Indonesia Maarten Paes bawa FC Dallas juara Copa Tejas. Maarten Paes terus menunjukkan penampilan apik bersama FC Dallas. Calon kiper timnas Indonesia itu membawa klubnya menjuarai Copa Tejas 2024. Copa Tejas merupakan kompetisi untuk tim-tim yang berasal dari Texas, Amerika Serikat. Keberhasilan FC Dallas menjadi juara terjadi setelah mereka menang 3-1 atas Austin FC di Toyota Stadium. Seperti biasanya, Maarten Paes dipasang sebagai starter pada laga itu. Kiper berusia 26 tahun itu pun mampu menampilkan permainan sempurna. Maarten Paes pun tampil apik. Kiper keturunan Belanda itu melakukan 3 penyelamatan dalam pertandingan ini. 3 gol FC Dallas pada laga ini dicetak oleh Paul Arriola, Petar Musa dan Marco Farfan. Sementara satu-satunya gol Austin dicetak oleh Gyasi Zardes. Pertandingan ini pun berjalan dengan panas. Ada 1 kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit. Maarten Paes sudah menjalani sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, Paes belum bisa membela timnas Indonesia. PSSI dan pihak terkait masih terus berusaha untuk membuat Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia pada September mendatang.